warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan syakiran tayyiban wa mubarakan bih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Anak-anak sekalian, kelas 9 MTS Nurus Sapa'ah. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang baik ini, Allah masih mempertemukan kita meskipun dalam masih pembelajaran jarak jauh. Nah, salam dan salawat semoga disampaikan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga yaumil akhir nanti. Nah sekalian, kajian kita pada hari ini ya tentang kerajaan Islam di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Ini kalau kalian lihat di LKS kalian ada di bab kedua ya. Nah, yang hari ini kita bahas adalah kerajaan Samudra Pasai. Ini di Sumatera. Samudra Pasai ini adalah merupakan kerajaan Islam yang pertama di Indonesia. Ya, karena kita tahu kerajaan-kerajaan Islam sebelumnya tidak ada. Yang ada itu adalah Hindu dan Buddha. Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Ya. Nah, hadirnya para pedagang dari Arab dan Gujarat ini yang kemudian memengaruhi perkembangan ya, agama Islam di wilayah Nusantara, yang pada akhirnya kerajaan-kerajaan kecil yang tadinya hanya kerajaan bagian ini berusaha dan berupaya untuk menjadi sebuah kerajaan yang bernuansakan Islam. Kerajaan Samudra Pasai ini berdiri tahun 11 Masehi. Ya, sebagaimana telah kita bahas di pekan lalu di kesempatan beberapa pekan ya. Ini abad ke-11 inilah Islam sudah mulai berkembang ya dengan munculnya kerajaan-kerajaan. Nah, tokoh pendirinya adalah namanya Murah Khair. Ya, Murah Khair. Kemudian kerajaan ini terletak di pesisir pantai ya, sebelah timur laut Aceh. Ya. Jadi dari Aceh adanya di sebelah timur laut. Ini posisi kerajaan Samudra Pasai yang merupakan kerajaan pertama. Nah, Samudra Pasai ini ada dua periode ya, dua pergantian dinasti. Dinasti yang pertama adalah dinasti Murah Khair ya. Dinasti ini sebagaimana kita ketahui ini merupakan keturunan dari raja ya. Dinasti Murah Khair ini mengalami beberapa kepemimpinan dalam kerajaan. Yang pertama ada Muhammad Shah ya, Mahmud Shah ya, ini sekitar tahun 1042 sampai 1078 Masehi. Nah, ini abad ke-11 ya. Kemudian setelah Mahmud Shah meninggal digantikan oleh Mansur Shah ya. Nah, tahunnya 1078 sampai 1133. Kemudian Mansur Shah meninggal ini digantikan oleh Ghiyasuddin Shah ya, di abad ke-13 ini ya, masih abad ke-11. Kemudian yang terakhir dari dinasti Murah Khair ini adalah Murah Noe yang kemudian dikenal dengan istilahnya Nuruddin ya.
Nuruddin ini adalah nama aslinya Merah-Noe ya. Kemudian karena Nuruddin ini tidak memiliki keturunan, maka tapuk kekuasaan kerajaan Samudra Pasai harus berganti kekeluargaan ya, berganti dinasti. Maka muncullah dinasti yang kedua ya di tahun 1285 sampai 1297 ya. Ini dinastinya Merah Silu ya. Sebetulnya ini adik kakak ya, karena di dinasti atau di silsilah keturunan dari dinasti Merah Khair ini putus sampai di Merah Noe atau Nuruddin. Nah, pada masa dinasti Merah Silu ini ada beberapa raja. Nah, ini sudah dikenal dengan istilah sultan. Ya, sultan ini lagi-lagi masuk ke budaya ya, budaya Islam ya. Panggilan sultan itu adalah panggilan seorang raja ya. Nah, sultan yang pertama atau raja pertama namanya Sultan Malik Al-Saleh ya. Sultan Malik Al-Saleh kemudian meninggal, digantikan oleh Sultan Muhammad Malik Al-Jahir ya. Nanti ada beberapa Al-Jahir, Jahir 1, 2 gitu ya. Kemudian Sultan Mahmud Malik ya. Kalau tadi Muhammad Malik, yang ketiga ini adalah Mahmud Malik Al-Jahir. Kemudian diganti lagi oleh Sultan Mansur Malik ya. Zahir, Zahirnya ada 3 nih ya, Zahir 1, 2, dan 3. Nah, kemudian baru diganti yang terakhir ini ya, namanya Sultan Ahmad Malik Jahir ya. Ini nama raja-raja atau sultan yang memimpin kerajaan Samudra Pasai ya. Jadi ada 2 dinasti. Yang dinasti pertama adalah Merah Khair, dinasti yang kedua adalah dinasti Merah Silu ya. Nah, kemudian ini saja mungkin ya untuk materi kita hari ini ya, tentang kerajaan Samudra Pasai. Jadi Bapak simpulkan, kerajaan Samudra Pasai itu adalah sebuah kerajaan yang merupakan kerajaan Islam pertama di daerah Sumatera, berdiri tahun ke-11 Masehi dan berakhir sekitar tahun ke-13 ya, di abad ke-13 ya. Ini bukan tahun ya, tapi abad. Kemudian tokoh pendirinya adalah Muhammad Merah Khair ya, yang nanti beralih kepemimpinan jadi Merah Silu ya. Dan letak dari kerajaan ini ada di sebelah timur laut Aceh ya. 2 dinasti yang menguasai daripada kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama adalah dinasti Merah Khair dengan 4 orang raja, dan terputus pada Raja Merah Noe atau Nuruddin karena tidak memiliki anak ya, digantikan oleh dinasti Merah Silu ya. Ini ada beberapa sultan namanya sudah berganti menjadi sultan di dinasti Merah Silu. Itu saja mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.